Jadi jangan terpaku sama gelar, yang nomor satu. Yang kedua, mencoba lebih fleksibel. Mencoba lebih fleksibel yang tadi aku sampaikan, ketika kalian mencoba opportunity untuk kerja bareng sama negara lain, waktu kalian akan jauh lebih fleksibel. Kalian semua pasti udah tahu aku Monica Anggar. Kalau di profile rambut aku blonde, tapi sekarang rambut aku udah gak blonde. Ini udah lama banget fotonya. Sekarang rambut aku udah back to black. Aku HR profesional. Aku di sini mau share ke teman-teman untuk tips starting karir. Jadi yang apa sih yang harus kalian lakukan? Di startnya tuh mulai dari mana? Yang kedua, yang slide berikutnya adalah kita akan bahas tentang give, passion, sama value. Kenapa aku masukin 3 kata ini di dalam hari ini? 3 rumus ini akan ngebawa kalian nantinya kira-kira ke depannya gue mau jadi apa sih? Ke depannya gue tuh akan seperti apa sih? Kayak gitu. Jadi 3 kata aja yang perlu kalian ingat, itu ada give, ada passion, sama ada value. Give itu yang kalian tahu itu adalah sesuatu yang diberikan sama Tuhan ke diri kita. Kalau passion adalah yang kita sukain atau yang kita minatin. Value adalah prinsip di hidup kalian. Jadi 3 hal ini yang nantinya akan relate sama karir kalian. Gitu teman-teman. Nah, kita masuk ke topik pertama. Topik pertama ini adalah ikutin apa yang kamu mau atau yang kamu impikan. Jadi untuk start kalian punya karir setelah kalian lulus kuliah, sebenarnya kalau dari saya, ketika saya lulus kuliah waktu beberapa tahun lalu, 7 tahun lalu berarti, saya nggak pernah berpikir kalau saya akan menjadi HR, teman-teman. Karena my background adalah teknik informatika. Jadi kalau teman-teman udah kepo sama mungkin LinkedIn aku atau aku sekarang kerja di mana, kalian pasti akan lihat kalau background aku adalah di teknik informatika, which is itu jauh banget sama job aku sekarang yang ada di HR. Nah, kenapa sih Kak Monik bisa ada di HR? Karena sebelum aku lulus, ketika aku lagi magang, aku dapat kesempatan aku magang di human capital. Jadi start karir aku justru dari magang. Jadi start karir aku dimulai dari aku magang. Yang itu di mana semesternya sudah mendekati semester akhir. 1 tahun aku magang, and then aku lulus. Ternyata ketika aku lulus, ada satu company tertarik sama profil aku karena aku sudah punya magang di human capital, and then aku jadi terus lanjut ke rekrutmen atau HRD atau human capital. Jadi di sini sebenarnya follow apa yang kamu suka sama apa yang kamu impikan. Membangun kesadaran diri. Membangun kesadaran diri ini adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman fresh grad. Kesadaran akan membangun potensi yang kalian miliki. Jadi yang tadi aku sampaikan juga kenapa aku bisa cemplung di human resources, karena aku suka komunikasi. Aku suka ketemu sama orang, aku suka branding, tapi aku nggak suka jualan nih. Karena kalau ngomong aja itu bisa, tapi kalau kita harus jualan itu agak sulit teman-teman. Nah, kita punya partnya masing-masing. Ada yang suka komunikasi dengan caranya mereka berjualan, ada yang suka komunikasi dengan cara mereka lebih mengedukasi, lebih men-share. Nah, ketika di HR itu aku ngedapetin hal itu. Aku men-educate, aku edukasi teman-teman, aku edukasi kandidat, aku bisa edukasi user, aku bisa edukasi rekan kerja, apa sih yang baik, yang enggaknya, ketika kita cari CV misalkan. Nah, itu yang aku suka dari awal, aku suka komunikasi sama orang dan ketemu sama orang. Nah, yang kedua adalah pikirkan minat dan keterampilan. Nah, di sini yang menjadi kekuatan kamu selama ini tentang keterampilan sama minat apa. Kalau misalkan minatnya kalian, gue kuliah jurusan manajemen, tapi gue suka banget sama fotografi gitu. Minat keterampilannya di fotografi. Terus kalau ketika kalian potret satu gambar, itu udah bagus banget gitu hasilnya, dan keterampilan kalian adanya di
gimana kalian harus membuat karya itu menjadi lebih keren, dari editnya, dari gambarnya, dari tone-nya, biasanya kalau fotografer gitu. Itu keterampilan. Dan minatnya berarti kamu setelah dari lulus kuliah, saya nggak mau lanjutin di manajemen. Manajemen masih bisa dilakukan di semua aktivitas. Ketika kamu jadi nantinya ikutin passion kamu di fotografer, di situ ada manajemennya juga. How to manage kamu punya klien, how to manage kamu punya task, how to manage kalian punya schedule, kayak gitu. Jadi pikirin minatnya kalian sama keterampilannya kalian tuh lebih kemana. Kadang ya, aku tahu kok teman-teman pasti di sini banyak yang kuliah mungkin jurusannya orang tua yang milih atau jurusannya bukan kita yang pengen gitu ya. Banyak yang kayak gitu. Aku juga salah satu orang yang kuliah akhirnya backgroundnya bukan dari apa yang aku mau, tapi dari orang tua yang pengen supaya pinter komputer, supaya pinter teknologi gitu. Yes, di sini aku jadi tahu gimana cara bikin filter untuk Instagram misalkan, gimana cara bikin preset di Lightroom, itu semuanya dari teknologi. Nah, itu adalah minat sama keterampilan yang aku punya. Tapi passion aku balik lagi adalah lebih ke komunikasi. Ngobrol sama orang, ketemu sama orang itu adalah passion. Kedua adalah motivasi. Di sini motivasi. Tujuan dalam berkarir untuk apa? Apakah hanya untuk bekerja atau untuk belajar? Nah, motivasi yang paling baik adalah ketika teman-teman bilang, saya di sini mau belajar. Saya di sini bukan mau bekerja, tapi saya di sini mau belajar. Ketika saya dapat pekerjaan, saya bisa belajar. Aku yang sudah punya pengalaman juga jauh lebih panjang, 7 tahun, 6 tahun saya sudah di dunia HR. Kalau saya ditawarin pekerjaan yang baru, saya maunya belajar. Di umur saya sekarang aja saya masih mau belajar. Jadi ketika teman-teman ditanya sama HR, motivasinya apa sih? Motivasinya saya mau bekerja aja, saya mau cari pengalaman kerja, bla bla bla. Itu kalau dari saya sebagai HR, saya nggak tertarik sama orang kayak gitu. Saya lebih tertarik sama teman-teman yang punya jawaban, saya mau belajar, Kak, Bu, Mbak. Karena kalau kalian bekerja untuk belajar, apapun nanti dari company yang diberikan ke kalian, karena niat kalian belajar, jadi kalian pasti mau ngerjain terus tuh. Belajar lagi hal baru, yang akhirnya nanti ngebangun diri kalian jadi lebih pintar. Tapi kalau bilangnya mau cari pengalaman kerja, setelah kalian punya pengalaman kerja di posisi itu, terus apa? Tujuannya apa lagi setelah kalian mendapatkan pekerjaan yang kalian pengen? Udah gitu, selesai kan. Tapi kalau belajar, nggak ada kata selesai. Karena akan terus belajar, dan belajar. Gitu. Jadi poin pertama adalah ketika kalian sudah harus mempersiapkan diri ke pekerjaan, mencari pekerjaan, atau menentukan kamu mau seperti apa, yang pertama adalah kalian lakukan follow what you want and dream. Jadi apa yang kamu inginkan sama apa yang kamu impikan, itu harus kamu bangun dulu dari diri kamu. Gitu. Jadi jangan terpaku sama, background gue bercocok tanam gitu. Nah ini aku harus cari kerjaan yang harusnya relate sama yang aku kuliah gitu. Aku harus bercocok tanam juga gitu. Kalau emang passion kamu nggak di dunia tanaman, ya kamu cari passion kamu di mana. Jadi bangun kesadaran di diri sendiri, pikirin apa yang kamu suka, pikirin apa yang kamu minatin, apa. Setelah dua itu dipikirin, motivasinya apa. Gitu. Nah, ini kepotong ya. Jadi ini mendapatkan seseorang untuk diskusi. Ini poin kedua adalah get someone to discuss. Get someone to discuss ini kalian seperti mencari mentor. Seperti mencari mentor untuk menentukan karir. Ketika kalian mencari mentor, hal yang pertama kalian lakukan adalah sebenarnya banyak teman-teman, cuma mungkin teman-teman nggak tahu tempatnya harus kemana. Teman-teman bingung harus diskusinya sama siapa. Atau teman-teman juga ya udahlah ya, cari lowongan aja di platform seperti Jobstreet, Kaliber, Glints gitu ya. Coba deh saya tentuin diri saya sendiri. Sebenarnya melakukan hal itu boleh, tapi lebih bagus ketika kalian melakukan survei dulu kepada teman-teman yang sudah bekerja. Nah, di sini aku kasih 3 tips ketika kalian harus diskusi sama senior atau cari mentor. Nah, satu, kalian bisa datang ke layanan informasi karir di kampus. Aku yakin teman-teman di sini kampusnya pasti punya career center.
Career Center ini, for your information, mereka kerjasama sama beberapa industri, kerjasama sama beberapa company. Kalian tinggal discuss aja sama tim yang ada di Career Center. Kira-kira kalau kalian udah di tugas-tugas akhir, kira-kira nih kalau dari background saya di data science gitu ya, di engineering, kira-kira ada yang kerjasama nggak dari company ke kampus kita, Mbak, Mas, gitu. Nanti mereka akan mengarahkan kan, oh ada company yang kerjasama sama kita dan mereka punya MT untuk cari data science, misalkan kamu bisa ikut di sini, di sini, di sini, di sini, gitu. Atau kedua, kerabat keluarga yang sudah bekerja. Teman-teman di sini pasti punya orang tua yang sudah bekerja juga. Teman-teman punya teman-teman yang jauh lebih matang usianya dari kalian. Atau teman-teman juga sebenarnya bisa dapetin insight dari beberapa teman-teman yang sudah share di mereka punya platform masing-masing. Sebenarnya mencari ilmu itu sekarang banyak konten yang gratis. Tinggal dari diri kaliannya aja nih. Saya mau ngedengerin nggak? Saya mau berusaha untuk cari nggak? Kalau kalian nggak berusaha untuk cari, ya kalian nggak akan dapat itu. Tapi kalau kalian berusaha untuk cari, sekarang sudah banyak banget konten gratis yang bisa kalian dapetin untuk menentukan karir kalian. Atau akhirnya kalian, saya mau ke sini, saya mau ke sini. Gitu. Kerabat, keluarga itu juga penting. Teman-teman kalian ngobrol aja sama papa, sama mama, sama kakak, sama sepupu. Gimana sih kalau kerja di korporasi? Apa sih plus minusnya kerja di industri banking, misalkan di industri FMCG kayak gitu, itu kan setiap company beda-beda teman-teman. Jadi nanti kalian bisa menentukan kira-kira saya lebih suka kerja di mana ya. Dulu aku suka banget kerja di banking. Jadi after aku kuliah, aku langsung mikir aku mau kerja di banking aja. Karena orang tuaku juga di banking. Tapi aku nggak melihat dari orang tuaku, tapi sampai sekarang banking itu adalah salah satu hal yang terkeren ketika kamu harus bilang saya kerja di banking gitu ya. Tapi sekarang karena banyak startup, banyak e-commerce, banyak retail yang jauh lebih keren, anak-anak muda kalau kayak kalian gini pasti lebih suka sama yang lebih lebih menantang. Jadi kalau startup menantang karena kita duduknya bareng-bareng. Atau banking karena mereka sudah fondasinya tuh udah kokoh, kalian para employee-nya hanya mengikuti apa yang sudah diterapkan aja, gitu. Ya, yang ketiga adalah alumni atau kakak kelas. Kakak kelas ini macam-macam. Kalian bisa ngobrol sama kakak SMA, SMP atau SD. Siapa tahu kalian punya yang masih aktif sampai sekarang. Kalian bisa tanya jawab di situ, Kak. Kerja di mana Kak sekarang? Oh aku di perusahaan ini gimana Kak di sana? Sebenarnya dari mentor yang aku kasih tahu ini, get someone to discuss adalah selain kalian bisa dapat gambaran ketika nanti kalian kerja seperti apa, atau ketika kalian nanti memutuskan untuk punya saya mau kerja di ini, saya mau kerja di ini, industrinya saya mau ini, posisinya saya mau ini. Selain dapat gambaran dari orang yang memang sudah punya pengalaman di situ, kalian juga rasa kira-kira kalau saya kerja di bagian itu saya bisa nggak ya? Tapi semuanya nggak akan pernah kita tahu kalau kita belum pernah coba teman-teman. Jadi sebenarnya motivasinya juga balik lagi nih, ketika kalian melamar cuma dapetin kerjaan aja atau belajar. Karena kalau cuma dapetin kerjaan aja yang tadi aku bilang, udah kalau kalian udah ngedapetin job yang kalian pengen, udah selesai gitu. Nggak tahu lagi harus ngapain. Ya ada nanti bosen. Ya ada nanti coba cari yang lain. Oh ternyata ini bukan passion aku. Tapi kalau misalkan kalian maunya belajar, walaupun kalian gak suka, tapi kalian maunya belajar, pasti nanti akan jadinya tertarik dan suka. Karena kalian sudah pelajarin itu dalam dan harus memang dikerjakan untuk dilakukan. Gitu ya. Jadi yang ketiga adalah melihat opportunity ke depan. Jadi melihat kesempatan yang ada di depan nih. Kira-kira tahun ini karena lagi pandemik, kesempatan buat ke depan tuh apa ya yang paling memungkinkan untuk kita kejar karir kita. Nah, kalian harus mikirin itu. Justru di keadaan pandemi kayak gini, kalian yang mungkin dulu atau zaman-zaman aku lah ya, kayaknya nggak mungkin banget deh bisa kerja di luar negeri, terus kita di Indonesia. Kalau harus ke luar negeri juga, cost-nya lumayan nih, karena saya harus beli tiket, misalkan saya harus sewa tempat tinggal di sana gitu ya.
Tapi karena keadaan pandemi kayak gini, sekarang kerja remote itu udah mungkin banget teman-teman. Jadi kalau ada perusahaan misalkan di luar negeri, ya membuka opportunity untuk dia explore seluruh dunia, kayak misalkan siapapun kalian bisa apply di posisi ini gitu. Sekarang mungkin, karena udah nggak ada lagi yang kalian harus terbang ke negara dan kalian harus kerja stay di sana. Tapi sekarang kalian udah bisa kerja stay di rumah masing-masing, manfaatin semua teknologi yang udah ada gitu. Jadi kalau lagi pandemik ini sebenarnya kesempatan kalian untuk bekerja jauh lebih luas teman-teman dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi setiap masalah pasti ada hikmahnya. Ini yang pernah aku bilangin sama webinarku yang sebelum-sebelumnya. Jadi kesempatan kalian berkarir justru di keadaan pandemi kayak gini makin luas karena sekarang beberapa company sudah menerapkan work from home, pekerjaan yang secara remote. Jadi kalau remote itu kalian mau di negara manapun kalian bisa join asal waktunya match sama kalian. Kalian memang mau kerja di malam gitu ya, atau kalian memang kerjanya maunya di siang aja. Jadi jamnya lebih fleksibel kalau kalian remote. Jadi jangan terpaku sama gelar yang nomor satu, yang kedua mencoba lebih fleksibel. Mencoba lebih fleksibel yang tadi aku sampaikan, ketika kalian mencoba opportunity untuk kerja bareng sama negara lain, waktu kalian akan jauh lebih fleksibel gitu. Tapi kalau aku personally, aku yang orangnya morning person sih teman-teman. Jadi aku lebih suka kerja ya pagi, siang, ke sore, malam itu waktunya aku buat istirahat. Tapi banyak teman-teman di sini yang biasanya justru otaknya tuh lebih lebih bright tuh ketika malam. Jadi ketika malam tuh bisa mikir, mereka bisa mengerjakan sesuatu. Itu gak ada masalah. Ya, jadi jangan terpaku sama gelar. Jangan terpaku sama gelar ini adalah yang tadi topik pertama yang aku sempat sampaikan. Kalian lulusannya apa? Bercocok tanam. Terus kalian harus mikirin saya harus kerja sesuai sama background saya. Kalau kalian makin terpuruk ke situ, agak sulit kalian untuk explore ke depannya. Explore untuk new things. Explore untuk hal-hal yang lagi ada di masa depan atau yang ada di saat ini. Gitu ya. Jadi hal yang terpenting adalah bikin list job yang pengen kalian kejar.